Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik atau good governance. Di berbagai negara demokrasi, salah satu peran penting dimainkan oleh lembaga swadaya masyarakat adalah menjadi kolaborator pemerintah untuk menghadirkan publik yang layak kepada masyarakat luas. Lembaga swadaya masyarakat seringkali menjalankan fungsi-fungsi advokasi untuk menghadirkan keadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh negara. Eksistensi lembaga swadaya masyarakat di berbagai belahan dunia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari apa yang diistilahkan oleh Samuel Huntington sebagai gelombang ketiga demokratisasi. Huntington memperkenalkan istilah gelombang ketiga demokratisasi untuk menggambarkan fenomena perkembangan politik global yang terjadi antara tahun 1974 hingga 1990, di mana terjadi gelombang demokratisasi yang bergerak melintasi Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur, hingga menghancurkan tembok-tembok rezim otoritarianisme di Eropa Timur. Salah satu dimensi utama dari gelombang ketiga demokratisasi tersebut adalah kemunculan lembaga-lembaga donor internasional yang menanamkan pengaruh mereka melalui program-program bantuan pembangunan demokrasi dan ekonomi kepada negara-negara demokrasi baru. Kemudian di negara-negara demokrasi baru tersebut pun juga lahir lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang diinisiasi kelompok-kelompok masyarakat sipil di negara tersebut. Pengelolaan berbagai program bantuan pembangunan kepada negara-negara demokrasi baru tersebut kemudian dipercayakan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat di masing-masing negara tersebut. Lembaga swadaya masyarakat sebagai institusi yang dipercaya dalam menyalurkan program bantuan pembangunan dinilai jauh lebih independen, lebih responsif dan fleksibel, serta memiliki kredibilitas tinggi dibandingkan bila penyaluran program bantuan dilakukan melalui pemerintah yang dinilai cenderung birokratis dan kurang responsif. Dalam konteks Indonesia, kelahiran dan pertumbuhan lembaga swadaya masyarakat juga telah lama berlangsung. Bahkan, saat Indonesia masih berada dalam rezim otoritarianisme Orde Baru, hampir seluruh isu publik pun menjadi perhatian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, mulai dari isu demokratisasi, sosial politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan. Di era Orde Baru, lembaga swadaya masyarakat dikenal sebagai garda terdepan dalam melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepentingan publik secara luas. Pada masa itu, dapat dikatakan lembaga swadaya masyarakat menjadi medium utama yang dapat menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Setelah rezim Orde Baru runtuh, berganti dengan era reformasi yang lebih demokratis dan penuh keterbukaan, lembaga swadaya masyarakat di Indonesia tetap menjalankan peran tersebut dan tidak lantas berhenti. Lembaga swadaya masyarakat di Indonesia masih terus menjalankan fungsi kritis dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan, tidak jarang setiap kali pemerintah hendak menyusun sebuah kebijakan yang berdampak luas, selalu melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam proses formulasi dan evaluasi kebijakan tersebut. Dalam konteks itu, kehadiran LSM di Indonesia dapat dikatakan memiliki dampak positif
terhadap pertumbuhan partisipasi politik publik secara luas. Akan tetapi, kehadiran lembaga swadaya masyarakat juga bisa berdampak negatif apabila tidak diikuti oleh sebuah manajerial yang transparan dan akuntabel, serta juga mengabaikan tujuan dan nilai manfaat yang jelas bagi publik secara luas. Lembaga swadaya masyarakat hadir di tengah masyarakat Indonesia sebagai bentuk ruang partisipasi masyarakat sipil terhadap pembangunan yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat luas tanpa bertujuan meraup keuntungan dari kegiatannya. Di Indonesia, tidak ada aturan khusus yang mengatur soal lembaga swadaya masyarakat, selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Rujukan hukum terkait LSM paling tidak hanya terkait dengan jenis badan hukum atau non-badan hukum yang dipergunakan organisasi selama berkegiatan. Umumnya, lembaga swadaya masyarakat mengambil bentuk yayasan atau perkumpulan. Jika memilih bentuk yayasan, lembaga swadaya masyarakat tersebut dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Sementara, jika lembaga swadaya masyarakat mengambil bentuk perkumpulan berbadan hukum, persona stand in judicio, maka diperlukan pengajuan SK Kemenkumham setelah pembuatan akta pendirian perkumpulan. Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) didirikan pada awal tahun 2023 berkedudukan di Jakarta dengan informasi sebagai berikut. Nama badan hukum Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak, domisili ITS Tower lantai 7 unit 6 nomor 18, Jalan Raya Pasar Minggu Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Situs resmi wib.or.id. Ketua Umum Siti Fatimah SH. Akta pendirian nomor 18 tahun 2023 Notaris Supriyanto SH. Filosofi memberikan sumbangsih bagi kemajuan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional, serta memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah atau instansi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan sekaligus memperjuangkan kepentingan bersama masyarakat beserta setiap anggotanya. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat WIB. Pendiri Siti Fatimah SH. Pengawas Setia Gunawan. Dewan Pengurus Pusat DPP. Ketua Umum Siti Fatimah SH. Sekretaris Umum Muhammad Islahuddin. Bendahara Umum Wahyu Puji Hadi. Visi terwujudnya masyarakat mandiri yang terlibat aktif dalam proses pembangunan pada semua bidang yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi 1. Membuka saluran-saluran komunikasi yang inovatif dan kreatif untuk mendorong perubahan realitas kemiskinan dan ketidakadilan yang ditanggung oleh masyarakat dan menjembatani solidaritas antar kelompok masyarakat untuk memerangi kemiskinan. 2. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab guna terciptanya kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan. 3.
melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota dalam menjalankan tugasnya secara proporsional guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat perkumpulan dan anggota itu sendiri. 4. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi, meningkatkan fungsi dan peranannya serta meningkatkan mutu keilmuan dengan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar, dan sejenisnya. 5. Mengadakan, membina, dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga, serta organisasi lain yang mempunyai tujuan sama dalam rangka melaksanakan program kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan. 6. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan perkumpulan waktu Indonesia bergerak. 7. Melihat, memantau, dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, agar tercipta keselarasan implementasi kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Maksud dan tujuan. 1. Mempersatukan, membina, memperjuangkan, serta memberikan layanan kepada anggota dalam pengembangan usaha yang telah dijalankan maupun yang akan berjalan. 2. Meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi, dan menumbuhkan sikap saling berjejaring di antara para anggota maupun dengan pemerintah atau pihak ketiga lainnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis serta saling menguntungkan. 3. Memajukan dan mengembangkan peranan perkumpulan untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional. 4. Memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah, instansi, atau badan yang terkait dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan memperjuangkan kepentingan bersama para anggotanya serta masyarakat luas. 5. Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia dengan menjalin dukungan semua pihak dalam menjaga keamanan iklim usaha agar tetap berjalan kondusif. 6. Membantu implementasi peran pemerintah dalam negara yang menghormati hak setiap warganya untuk menyatakan pendapat di muka umum dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran dan outcome yang ingin diraih. 1. Menjadi organisasi yang menampung dan mengelola keinginan serta partisipasi masyarakat Indonesia dalam bidang pembangunan, transparansi, akuntabilitas publik, dan pengembangan sumber daya alam. 2. Memperbaiki antusiasme dan semangat serta menguatkan masyarakat dalam bidang pembangunan secara berkelanjutan. Waktu Indonesia Bergerak, WIB, akan memberikan pengarahan langsung maupun tidak langsung melalui berbagai saluran kepada masyarakat luas untuk ikut berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa. 3. Memelihara dan menciptakan suasana damai sejahtera di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan cara mengeliminasi kabar-kabar hoax yang sering beredar dalam masyarakat umum. 4. Menjadi wadah penampung gagasan dan argumentasi mengenai hak dan kewajiban warga negara serta kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. 5. Mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan cara mengembangkan segala kemampuan dan kebiasaan berpikir secara logis kritis bagi pengurus serta anggota perkumpulan. 6. Menjadi perkumpulan yang ikut berperan aktif dalam mendorong pembangunan bangsa dan negara,
serta ikut menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban sosial. 7. Menjadi perkumpulan yang berperan sebagai isolator untuk memitigasi pertumbuhan radikalisme berbasis keagamaan yang selama lebih dari 1 dekade telah meracuni kesadaran umat beragama di Indonesia. 8. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi sosial, politik, dan agama di tengah masyarakat. 9. Menjadi pendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. 10. Berperan aktif sebagai katalisator transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik di Indonesia. 11. Berperan aktif dalam menurunkan indeks korupsi penyelenggara negara.